Karena memang pada dasarnya orang Padang tuh suka dagang ya, ya Mas. Jadi suka dagang. Apa yang dibikin itu mencoba untuk menyampaikan atau mencoba untuk merasakan ke orang lain. Kebetulan saya kemarin kuliah S2 itu di di Universitas Ahmad Dahlan. Nah, untuk S2 itu kebetulan untuk sekolah, untuk kuliah itu sama suami, dan memang untuk berangkat sekolah itu bawa bekal awalnya. Jadi memang untuk membuat merintis usaha itu awalnya adalah dari teman-teman, catering dari teman-teman. Nah, dari sana sudah mulai berpikir, ini sepertinya bisa dikembangkan dan saya mau mengembangkan hal ini. Ini bumbu kuah sama bumbu daging. Bumbu kuah sama bumbu daging. Bumbu kuah sama bumbu daging kita satu. Biar enak, ini isinya apa aja ini, Bu? Ini bumbu lengkap, bumbu gulai. Bumbu gulai nanti ini dikasih lengkap semua, jahe, laos, bawang putih, semua lengkap. Oh, bumbu Kita lengkap, ya? kita campur sama cabai. Jadi ini ayam. Ini ayamnya ya? Ya. Kita hidupkan apinya. Ayam yang mau buat satenya, Bu ya? Ayam buat sate, Mas. 15 kilo. 15 kilo per hari ya, Bu? Iya. Kalau Minggu, Sabtu Minggu itu lebih. Dimasak berapa lama ini, Bu? Oh, sekitar lebih kurang setengah jam. Setengah jam. Nah, kalau bumbunya merah ini apa ini? Ini cabai campur bumbu, campur kunyit sedikit. Khas dari mana ini, Bu? Khas sate Padang Batu Sangka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maxi Muterisa selaku owner dari Sate Padang Bang Kumis Batu Sangka. Kalau untuk di Jogja sendiri, itu usaha Sate Padang Bang Kumis sudah sejak tahun 2018. Namun, sebelumnya kami juga sudah merintis, lebih tepatnya orang tua merintis di Sumatera, itu mulai dari tahun 90-an. Ini bumbunya, Mas. Yang bikin enak itu, Ibu? Wah, yang bikin sate Padang enak itu dari bumbu ini. Isinya cabai, Iya. bumbu rempah. Bumbu rempah. Kita daun-daun lengkap. Daun apa aja itu, Bu? Daun serai, daun kunyit, daun jeruk, Salam. daun salam. Ada semua ya. Iya, Ya, untuk kentalnya itu dikasih apa itu, Bu? tepung beras. Tepung beras. Ah, Oh, air. Nanti dikasih tepung beras, udah mendidih kasih tepung beras. Ini tepung beras, nanti dikasih air. Airnya dulu, baru tepung beras. Udah terendam semua, kita aduk-aduk. Dan mencoba untuk menyampaikan ke orang tua, Bapak, Ibu, ayo coba kita ke Jogja. Dan di saat itu Bapak Ibu nggak mau sama sekali dan masih bersikeras, enggak, kami masih mau di Riau. Nah, coba sampaikan sama adik, bagaimana ayo coba kita rintis usaha di Jogja. Dan adik katakan, enggak Kak, masih menetap di Riau. Nah, seketika itu saya memesan tiket untuk Bapak Ibu, di mana untuk Bapak Ibu datang ke Jogja pas Lebaran. Nah, di saat itulah mulai yang namanya ajak Bapak Ibu untuk melihat situasi yang ada di Jogja. Baik itu rumah makan, sate, atau hal yang lainnya. Dan alhamdulillahnya hati orang tua itu tersentuh. Ya, insya Allah nanti kita akan coba untuk buka di Jogja. Sate ini awalnya kita baru kaki 5 di Jalan Tamsis. Mungkin teman-teman yang ada di Jogja, pertama kali itu di tahun 2019 untuk sate yang baru kita booming, itu di Jalan Tamsis. Itu kita baru kaki 5. Kaki 5 yang dimana harus untuk membuka outlet itu adik saya itu luar biasa sekali. Si Ropi itu dia harus datang buka tenda, habis itu buka sate. Kalau sudah habis itu ditutup lagi, gerobaknya dibersihkan lagi, dan itu belum ada tempat sama sekali. Kalau hujan ya kena hujan, yang cuma berteduhnya pakai tarpal doang.
Dan itu untuk pendapatan atau untuk porsi perharinya ya paling baru 100-an atau baru 150 porsi lah. Nah, tapi kalau sekarang apalagi sudah ditambah dengan kita sudah dikenal produk UMKM unggulan DIY dan juga sudah mendapat kenal beberapa relasi, dan kemarin terakhir viral dari NG Drive itu sangat membuat boomnya luar biasa sekali. Mas Anji, terima kasih. Dan itu sebenarnya sudah dari tahun 2009 sudah kami coba. Memang rezekinya di tahun 2020 dan beliau datang menghampiri kami, Mas Anji-nya datang menghampiri Ropi, dan itu membawa berkah juga untuk kami yang alhamdulillah rata-rata per hari itu tuh bisa ribuan tusuk per hari kami. Ribuan tusuk itu. Ribuan tusuk. Nah, kalau ngomong nominal ini kira-kira berapa ribuan tusuk? Kalau ribuan tusuk per hari itu satu porsinya itu kita kan ada 5 ya. 5 daging, 5 tusuk. 5 tusuk. Jadi kalau per porsi ya bisa sekitar 500-an atau ya bisa kisaran seperti itu. Kalau untuk titik terendahnya, saya kasihan sama orang tua. Karena untuk saya sekolah, orang tua itu dulu ya dagang sate nggak sama kayak dagang sate sekarang. Dagang sate dulu nggak ada marketplace, hanya berdagang di desa. Ya, Bapak, Ibu, terima kasih sudah tegar sampai saat sekarang ini, dan Bapak, Ibu tidak pernah mengatakan kalau saya minta uang SPP, Pak, uang SPP sudah, ya ada, dan itu langsung dikirimkan. Dan bahkan saya heran, dari mana Bapak dapat uang, dari mana? Ya, saya berniat untuk setelah ini nanti mudah-mudahan bisa membahagiakan Bapak dengan, ya salah satu niat saya untuk ngajak Bapak ke sini itu adalah ya saya pengen lama sama Bapak, sama Ibu, karena saya dari kecil itu pisah sama Bapak. Karena saya dulu diasuh sama, katakanlah budenya saya. Bapak merantau ke Duri, Ibu merantau ke Duri, merantau ke Jakarta, merantau ke Riau. Sekarang umur saya sudah hampir 32 tahun, mungkin tidak lebih dari separuhnya umur saya bersama orang tua. Dan sekarang sudah waktunya, Pak, Ibu, yuk kita hidup bareng, ajari saya, kita beribadah bareng, dan izinkan saya untuk meraih ridho Bapak dan Ibu. Karena kami saya sama adik, sama Ropi, memang niatnya untuk membahagiakan Bapak dan Ibu. Karena dulu kami sempat dipandang sebelah mata sama tetangga untuk kuliah di farmasi. Apakah kamu sanggup? Apakah keuangan kamu sanggup? Bahkan Bapak diragukan untuk bisa membiayai saya di kuliah farmasi. Ibu diremehkan, alah, nggak usah dilanjutkan, emang nanti biayanya besar. Tapi sabarnya Bapak, sabarnya Ibu, alhamdulillah membuahkan hasil. Saya sekarang menjadi dosen di Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta, dan saya bangga. Bangga akan hal apa? Bangga akan hal saya dikuliahkan oleh Bapak Ibu yang tidak mengenyam bangku perkuliahan, tetapi anaknya bisa selesai sampai S2 sekarang. Dan satu hal yang dipesankan sama Bapak sama Ibu, serendah apapun, sedasar apapun pengetahuan yang kamu ketahui, tolong berbagi. Berbagi sama masyarakat,
Semoga apa yang kamu bagi itu tuh yang akan menjadi bermanfaat untuk kamu. Untuk harapan saya ke depan, semoga untuk kedepannya gimana Sate Padang Batu Sangka ini bisa berkembang serta bisa bermanfaat dan memberdayakan ribuan banyak orang. Itu yang masih menjadi PR-nya saya. Caranya bagaimana? Ya salah satunya terus berinovasi, terus kreativitas, dan terus belajar. Learning itu penting dan itu tidak didapati di bangku kuliah atau bahkan di bangku sekolah saja. Itu bisa kita dapetin di organisasi atau bahkan kita dapetin di beberapa lini, beberapa link, wawasan, dan dari teman ke teman. Itu sangat penting sekali. Terus belajar. Kalau untuk nasihat, untuk memulai usaha itu kita harus siap mental dulu teman-teman. Jiwa entrepreneurship itu tuh harus kita tanam dulu. Bahwasanya untuk berwirausaha itu tidak serta-merta kita langsung melaju atau langsung kita meroket. Tidak. Kita itu ada yang namanya jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Di saat kita jatuh, kita masih punya Allah. Jangan lupakan hal itu, beribadahlah. Minta petunjuk. Nah, karena apa? Kalau kita sudah diasah dengan mental yang entrepreneurship, itu insya Allah itu akan jadi bangkit, ketemu bangkit lagi. Dan teruslah berinovasi serta kreatif. Karena kalau kita akan menonton, siap-siap untuk akan ketinggalan dengan beberapa kali periode. Demikian, Kak. Siap. Terima kasih banyak, semoga videonya bermanfaat. Amin. Terima kasih. Oke. Lagi. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih.